Kita mulai dari sesuatu yang sampai hari ini masih membuat banyak orang menggeleng pelan, mengerutkan dahi, dan bertanya-tanya dalam hati. Sebuah pernyataan sederhana dari Menteri Keuangan, yang mungkin ia ucapkan dengan nada datar, tapi isinya seperti petir di siang bolong. Ia mengatakan bahwa negara ini, dalam 10 tahun terakhir, menambah utang lebih dari 7.000 triliun rupiah. Sebuah angka yang bahkan kalau ditulis di papan tulis pun orang akan berhenti sejenak hanya untuk memastikan jumlah nolnya benar. Dan belum sempat napas kita stabil, muncul fakta kedua. Sekitar 3.000 triliun hilang dicuri, dikorupsi, dimakan hidup-hidup oleh orang-orang yang dengan enteng menandatangani anggaran sambil mengaku bekerja untuk rakyat. Lalu keluar pertanyaan paling polos, paling jujur, sekaligus paling memalukan bagi para pengelola negara. Kalau begitu, kenapa cicilan bunga 1.300 triliun saja tidak bisa dibayar? Pertanyaan itu seperti lemparan bola tenis yang ringan. Tapi begitu mengenai wajah sistem, rasanya seperti lemparan batu bata. Sederhana, tapi memukul. Dan yang paling ironis, yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu bukan rakyat, bukan mahasiswa, bukan anak SMA, tapi justru mereka yang memegang jabatan, yang seharusnya mengerti setiap jengkal arus uang negara. Sebab di titik ini, yang terbongkar bukan sekadar kelalaian, tetapi betapa gelapnya tata kelola publik yang selama ini disembunyikan di balik tumpukan jargon optimisme. Kita sering diajari bahwa negara besar tidak boleh sensitif, tidak boleh reaktif, tidak boleh ribut karena kritik. Tapi bagaimana mungkin tidak ribut, ketika yang diributkan adalah uang rakyat dalam jumlah yang setara dengan membangun puluhan ibu kota baru? Bagaimana mungkin tidak resah, ketika yang hilang bukan recehan di saku, tapi anggaran yang seharusnya menjadi masa depan anak-anak bangsa? Fakta-fakta ini baru satu bagian dari kotak Pandora yang selama 1 dekade disimpan di bawah karpet. Namun lucunya, begitu kotak itu terbuka sedikit saja, seluruh Indonesia justru seperti sedang mengikuti kuliah ekonomi terbesar dalam sejarah. Dan dosennya bukan para akademisi yang biasa bicara sambil menunjukkan grafik dan persamaan rumit. Tidak. Justru dua orang yang tidak memakai bahasa rumit. Purbaya Yudi Sadewa, yang tampil bagaikan serif ekonomi yang tidak peduli siapa yang tersinggung, dan Kang KDM, gubernur yang berbicara seperti orang yang datang dari pasar, bukan dari Menara Gading. Apa yang mereka ajarkan bukan teori, tapi kenyataan pahit. Uang daerah, uang rakyat, uang yang disetor lewat pajak, retribusi, dan keringat, selama bertahun-tahun ditidurkan begitu saja di rekening pemerintah daerah. Tidak bergerak, tidak bekerja, tidak menghasilkan apapun. Seperti mobil dinas baru yang diparkir di garasi pejabat, tidak pernah dipakai melayani masyarakat, hanya dipamerkan saat ada kunjungan. Dampaknya luar biasa. Dalam sekejap, seluruh bangsa menonton, mendengar, dan bertanya-tanya. Timeline media sosial berubah menjadi ruang kuliah. TikTok dipenuhi potongan penjelasan tentang APBD. Instagram dipenuhi grafis alur dana. Twitter meledak dengan analisa mendalam dari orang-orang yang mungkin seminggu lalu masih membahas drama artis. Semua orang ikut bicara. Guru SD memberi komentar, guru SMA membuat video penjelasan, mahasiswa melakukan analisa, pegawai swasta berdiskusi, ASN ikut menulis klarifikasi, influencer ikut menjelaskan, bahkan ibu-ibu arisan bertanya apakah uang daerah selama ini diparkir seperti kutang yang lupa dicuci. Dari warung kopi paling kecil sampai ruang meeting perusahaan besar, topik yang sama berulang. Kenapa uang daerah bisa diam? Siapa yang dapat untung kalau uangnya diam? Kenapa baru sekarang dibuka? Dan inilah momen langka yang jarang terjadi dalam sejarah negara. Rakyat, tanpa disuruh, menjadi kritis. Semua ini kemudian disebut orang sebagai efek Purbaya. Efek yang membuat orang biasa tiba-tiba paham mekanisme giro, deposito, fee bank, hingga skema permainan bunga. Efek yang mengubah pembahasan ekonomi menjadi pembahasan moral. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya tentang angka. Ekonomi adalah tentang pilihan, keputusan, keberanian, dan kejujuran. Dan saat kesadaran publik mulai menghangat, muncullah kesadaran gelap yang selama ini tertutup. Dana mengendap itu bukan kebetulan. Tidak mungkin triliunan rupiah tertidur tanpa ada yang sengaja mematikan alarm. Disinilah istilah floating money muncul. Uang yang tidak bergerak, tidak berbunga, tapi bisa dimainkan sesuka hati. Uang yang bisa hilang sebentar, diputar sebentar, lalu dikembalikan seolah-olah tidak pernah keluar.
Uang yang secara administrasi terlihat rapi, tapi secara moral busuk luar biasa. Dan dari banyak kasus, kita sudah sering mendengar fee bank, hadiah mobil, hadiah motor, pembagian fee di belakang layar. Bahkan ada BPD yang tercatat menyalurkan 360 miliar rupiah ke pejabat lewat skema balas jasa, karena mereka rajin menyimpan uang rakyat di bank yang sama. Semua ini baru lapisan pertama. Purbaya baru membuka tirai sedikit saja. Di belakang tirai itu, masih ada gudang penuh praktek-praktek yang selama ini dianggap tradisi. Di sisi lain, Kang KDM menunjukkan hal yang berbeda, empati yang bergerak. Begitu mendengar penjelasan dari Menkeu, beliau tidak menunggu upacara, tidak menunggu rapat formal, tidak menunggu nota dinas. Ia langsung pergi ke BPK, langsung ke Bank Indonesia, langsung meminta data yang selama ini ditutup rapat seperti rahasia keluarga yang memalukan. Ini tindakan yang tidak pernah dilakukan kepala daerah lain. Karena bagi banyak pejabat, uang rakyat adalah abstraksi, tapi bagi KDM, itu adalah amanah. Lalu kita melihat kontras yang begitu menyakitkan. Di atas ada Purbaya dan KDM yang bersuara lantang. Tapi di bawah mereka, ada oknum yang sibuk memutar uang seperti bermain kartu remi. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi yang mereka bangun hanyalah kesejahteraan pribadi. Mereka bicara demi rakyat, tapi isi kepala mereka penuh angka-angka fee. Karena itulah narasi ini bukan tentang ekonomi saja. Ini tentang moral bangsa. Tentang siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya memakai jabatan sebagai seragam untuk menutupi kerakusan. Pada akhirnya, ketika semua tabir terbuka, kita semua, warga negara biasa, tiba-tiba menjadi saksi atas satu kalimat yang paling jujur dari Purbaya. Selama 10 tahun, bangsa ini menambah utang lebih dari 7.000 triliun, kehilangan 3.000 triliun, dan tidak sanggup membayar bunga 1.300 triliun. Pertanyaannya, siapa biang keroknya? Jawabannya pendek, tapi berat. Para mantan itu. Mereka yang meninggalkan negara dalam keadaan berantakan lalu tampil seolah-olah adalah solusi dari kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dan kita, rakyat yang sudah terlanjur bangun dari tidur, hanya bisa saling menatap dan bertanya, sebenarnya enaknya kita sebut mereka apa? Ya, para mantan itu. Mantan pengelola negara, mantan pembuat kacau, mantan pengendali anggaran, tapi masih ingin disebut pahlawan.